Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita series Netflix yang berjudul Hellbound. Series ini menceritakan tentang makhluk misterius, yang dipercaya sebagai utusan Tuhan, untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan kota Seoul, Korea Selatan. Hari itu para warga sibuk menjalani aktivitas mereka seperti biasanya. Di sebuah kafe, segerombolan remaja terlihat sedang menonton sebuah siaran, yang dilakukan oleh seorang pemuka agama bernama Jung Jin-soo, dari golongan sebuah aliran bernama Kebenaran Baru. Dalam video itu sang pemimpin Kebenaran Baru, sedang membicarakan tentang munculnya malaikat pencabut nyawa, secara terang-terangan. Para malaikat pencabut nyawa itu langsung turun ke bumi, untuk menghukum orang-orang yang berdosa, dan membawa mereka ke neraka. Di dalam kafe itu, terlihat seorang lelaki yang tampak pucat dan ketakutan sambil terus melihat jam di handphonenya. Tak lama kemudian, terdengarlah suara dentuman keras, yang membuat semua orang ketakutan. Tepat setelah dentuman keras itu tak lagi terdengar, beberapa makhluk hitam dengan tubuh besar tiba-tiba datang ke kafe, dan membuat keributan. Makhluk itu adalah malaikat pencabut nyawa, yang disebutkan oleh Jung Jin-soo sebelumnya. Malaikat pencabut nyawa itu hanya mengincar satu orang, yaitu lelaki yang tampak ketakutan sebelumnya. Seolah-olah ia sudah tahu, kalau sebentar lagi ia akan dibawa ke neraka. Bahkan para malaikat itu juga menghancurkan apapun, yang menghalangi mereka. Sampai akhirnya lelaki itu pun tertangkap. Tubuhnya terus-menerus dibanting ke arah mobil-mobil yang terparkir, kepalanya bahkan ditekan dan diseret pada jendela bis, hingga darah lelaki itu pun mengalir di mana-mana. Setelah itu, jiwa lelaki itu pun diserap sehingga tubuhnya otomatis terbakar menjadi abu. Setelah menyelesaikan tugasnya, ketiga malaikat pencabut nyawa itu pun segera pergi dan menghilang. Setelah pembunuhan brutal itu, pihak kepolisian pun langsung dikerahkan untuk menyelidiki kasus tersebut. Pihak kepolisian tak langsung percaya, bahwa itu adalah perbuatan malaikat pencabut nyawa. Mereka yakin bahwa semua ini pasti didalangi oleh seseorang. Karena kejadian itu terjadi di siang hari, dengan kondisi semua orang bisa melihat di TKP, polisi pun bisa dengan mudah mendapatkan video, sebagai bahan penyelidikan. Namun anehnya setelah melihat hasil investigasi, pihak kepolisian tidak bisa menemukan sampel sidik jari pelaku di tubuh korban. Satu-satunya orang yang bisa dimintai keterangan untuk saat ini adalah Jung Jin-soo, pemimpin aliran Kebenaran Baru. Oleh sebab itu, komandan pun langsung memerintahkan semua pihak untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Seorang detektif yang bernama Jin Kyung-hun dan rekannya, langsung bergegas menemui Jung Jin-soo. Selama di perjalanan, rekan Kyung-hun mencoba menyelidiki tentang aliran Kebenaran Baru. Di sana, ia pun menemukan bahwa aliran itu berdiri semenjak 10 tahun lalu, dan mereka juga memiliki hubungan dengan sebuah golongan radikal, yang bernama Arrowhead. Mereka semua bekerja sama untuk menyebarkan ajaran agama, agar para manusia bisa terbebas dari dosa. Namun mereka juga tak segan-segan, akan membunuh dan menyiksa siapapun, yang mencoba menentang aliran mereka. Sesampainya di TKP, Kyung-hun pun langsung menemui Jin-soo. Kyung-hun mengatakan, kalau ia ingin meminta beberapa keterangan, terkait kejadian pembunuhan sebelumnya. Jin-soo yang mendengar hal itu hanya bisa tertawa, karena ia tak menyangka para polisi menyebut hukuman Tuhan, sebagai tindak kejahatan yang bisa diselesaikan melalui hukum manusia. Selagi mendengar penjelasan Jin-soo, Kyung-hun pun terkejut melihat putrinya yang bernama Hee-jung, ternyata berada di antara para anggota Kebenaran Baru. Kyung-hun pun langsung memarahi Hee-jung, dan memintanya untuk segera pulang. Setelah itu, pembicaraan Kyung-hun dan Jin-soo pun masih terus berlanjut. Saat itu, Jin-soo menyinggung tentang mendiang istri Kyung-hun, yang dahulu tewas akibat pembunuhan. Dalam pembunuhan itu, si pelaku diketahui tidak menerima hukuman yang setimpal, dan sekarang sudah bebas menikmati hidup. Itulah yang Jin-soo maksud dengan hukuman manusia, terkadang memang tidak adil. Namun hukuman dari Tuhan, pasti dieksekusi dengan sangat adil. Mendengar perkataan itu, Kyung-hun pun hanya bisa terdiam, dan mulai teringat akan kasus kematian istrinya. Lalu diperlihatkan seorang ibu yang bernama Park Jong-ja, yang baru saja pulang bekerja. Sesampai di rumah, ia mendapatkan kejutan ulang tahun dari kedua anaknya. Di tengah kebahagiaan itu, anaknya pun terkejut melihat sosok mengerikan di belakang ibunya. Sosok itu berkata, bahwa ibunya akan meninggal 5 hari lagi, dan dipastikan akan masuk ke dalam neraka.
Keesokan harinya, Jongja pun pergi menemui seorang pengacara yang bernama Min Hye Jin di kantornya. Sebelum ke kantor pengacara, Jongja sempat menemui ketua Jinsu. Jinsu berkata, bahwa pesan yang Jongja terima, adalah pesan langsung dari Tuhan. Ia pun menawarkan uang sebesar 3 miliar won, jika Jongja prosesi kematiannya disiarkan secara langsung. Jadi Jongja ingin menyewa pengacara yang bernama Hye Jin, sebagai penanggung jawab untuk uang tersebut, agar nantinya bisa diwariskan kepada kedua anaknya. Hye Jin yang mendengar hal itu, tentu saja tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jongja. Karena ia masih percaya, kalau kematian adalah rahasia Tuhan. Jadi Hye Jin menganggap, bahwa hal itu adalah ancaman kematian, yang sengaja dikirim oleh seseorang. Oleh sebab itulah, Hye Jin langsung menelepon detektif Kyung Hun, untuk mendiskusikan masalah tersebut. Pengacara Hye Jin dan detektif Kyung Hun sepakat untuk bertemu dengan ketua Jinsu di rumah Jongja, untuk membahas masalah tersebut. Di rumah Jogja, Jinsu pun tertarik untuk menggali dosa apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jongja, sampai membuat malaikat pencabut nyawa datang menghukumnya. Apalagi saat ia tahu, kalau Jongja membesarkan kedua anaknya tanpa figur seorang suami. Jinsu pun mulai berspekulasi kalau Jongja kemungkinan telah membunuh suaminya untuk uang asuransi, atau ia mengandung anak dari seorang lelaki yang sudah beristri. Hal itu pun, membuat pengacara Hye Jin tidak nyaman dengan ucapan Jinsu, dan meminta Jongja untuk tidak menjawab apapun. Setelah itu, terlihatlah seseorang yang sedang melakukan siaran langsung. Orang itu dipercaya sebagai anggota Arrowhead, yang sering memberikan informasi seputar aliran kebenaran baru. Kasus Jongja pun tak luput dari pembahasannya. Ia pun mengumumkan kalau kematian Jongja akan disiarkan secara langsung. Sekaligus itu akan menjadi bukti, kalau aliran kebenaran baru adalah satu-satunya aliran, yang bisa menyelamatkan para warga. Tak disangka, rekan detektif Kyung Hun ternyata menonton siaran langsung tersebut, dan membocorkan identitas dan kejahatan yang dilakukan oleh Jongja. Hal itu pun semakin memicu amarah masyarakat, untuk menghujat Jongja. Kekacauan itu membuat pengacara Hye Jin, langsung mengambil langkah untuk mengirim kedua anak Jongja ke Kanada. Ia takut jika kedua anak itu masih di sana, mereka akan terkena imbasnya dari kasus ibunya. Alhasil malam itu juga kedua anak Jongja langsung diberangkatkan ke Kanada, dan terpaksa berpisah dengan ibunya. Di sisi lain terlihatlah ketua Jinsu, yang sedang bersama dengan Hee-jung. Saat itu, ketua Jinsu sedang mendoktrin Hee-jung untuk tetap percaya pada hukuman Tuhan. Ia pun mengajak Hee-jung untuk pergi menemui pelaku pembunuh ibunya, dan melakukan balas dendam. Hee-jung yang sudah diliputi dendam, lantas berlari mendekati si pelaku, dan langsung menyetrum tubuhnya. Setelah itu, Jinsu kembali membungkam si pelaku sampai pingsan, dan kemudian dibakar hidup-hidup. Hee-jung terlihat puas melihat si pelaku, menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Keesokan harinya, mayat si pelaku itu pun ditemukan dalam keadaan terbakar. Karena keadaan mayatnya, para warga pun percaya, kalau si pelaku juga dibunuh oleh malaikat pencabut nyawa. Hal itu pun, membuat para warga semakin fanatik dengan aliran kebenaran baru, dan mulai mendewakan ketua Jinsu. Bahkan kini para warga mulai berkumpul di depan rumah Jongja, dan mendesaknya untuk segera bertobat. Di waktu yang sama, para anggota Arrowhead juga mulai bergerak menyerang kantor kepolisian, yang dinilai tidak percaya dengan adanya hukuman Tuhan. Kekacauan itu pun terus berlanjut sampai tibanya hari eksekusi. Semua masyarakat Korea Selatan mulai berkumpul, menyaksikan eksekusi Jongja, baik secara langsung atau melalui media massa. Bahkan eksekusi itu, juga menghadirkan beberapa tamu VIP, yang diduga adalah donatur uang 3 miliar won, yang diterima oleh Jongja. Di hari itu juga, pengacara Hye Jin menerima sebuah dokumen, dari seorang pastor bernama Kim Jong-chil. Namun ia belum sempat membuka dokumen itu, karena sedang sibuk menemani Jongja. Sementara itu, pasukan militer dan pihak kepolisian juga bersiap di sana, untuk melindungi Jongja dari apapun, yang akan menyerangnya nanti. Tepat pukul 3 sore, suara gemuruh pun kembali terdengar. Sesuai dengan hitungan mundur, beberapa malaikat pencabut nyawa pun datang ke rumah Jongja. Semua orang yang berada di sana hanya bisa menyaksikan, saat tubuh Jongja dilempar dan ditusuk berkali-kali. Hanya detektif Kyung Hun yang berani masuk, dan mencoba menembak makhluk itu. Namun pada akhirnya, ia pun terlempar hingga pingsan. Hanya teriakan kesakitan yang terdengar di tempat itu, sampai tubuh Jongja dibakar menjadi abu.
Melihat hal itu, semua warga pun takut dan mulai bersujud, sambil mengingat dosa yang sudah mereka lakukan. Namun di sana hanya pengacara Hye Jin dan rekannya, yang masih tidak percaya dengan hal tersebut. Mereka bahkan tidak menyangka, bahwa semua warga di sana hanya melihat kematian Jong-ja tanpa berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu, semua warga Korea Selatan pun mulai mengurung diri di dalam rumah, tanpa melakukan aktivitas apapun. Mereka memilih menghabiskan waktu untuk beribadah, di dalam rumah mereka masing-masing. Di kantor polisi, Kyung-hun mendapatkan bukti CCTV, tentang kematian pelaku yang membunuh istrinya. Rekaman CCTV itu menangkap seseorang, yang sedang menyeret tubuh si pelaku. Tak disangka Kyung-hun mengenali jaket yang digunakan oleh orang tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah jaket putrinya. Bersamaan dengan itu, Ketua Jinsu sedang melakukan interview yang ditampilkan secara nasional. Dalam interview itu, Kyung-hun melihat jaket Hijung, tergantung rapi di lemari Ketua Jinsu. Hal itu pun tentu membuat Kyung-hun marah besar, karena ia tahu kalau putrinya sekarang sudah terhasut oleh Jinsu. Kyung-hun langsung bergegas pergi ke rumah Ketua Jinsu. Di waktu yang sama, anggota Arrowhead lagi-lagi melakukan siaran langsung, untuk mengumumkannya beberapa orang, yang dianggap tidak percaya dengan aliran kebenaran baru. Di antaranya adalah detektif Kyung-hun, pengacara Hye Jin dan juga rekannya. Ia pun menghimbau kepada para warga untuk segera menyingkirkan mereka semua. Pengacara Hye Jin yang menonton siaran itu pun langsung mengajak ibunya untuk pergi dari rumah. Sebelum pergi, ia pun melihat dokumen, yang sebelumnya dikirim oleh Pastor Kim Jong-chil. Dokumen itu berisi tentang Ketua Jinsu, saat awal pembentukan aliran baru. Pengacara Hye Jin dan ibunya pun mampir ke kantornya, untuk menyerahkan dokumen tersebut. Namun kantornya ternyata telah diserang, oleh kelompok Arrowhead. Bahkan rekan kerjanya juga dipukul sampai babak belur. Rekan kerjanya pun, langsung meminta Hye Jin untuk segera kabur dari tempat tersebut. Hye Jin yang mendengar hal itu pun, segera berlari ke parkiran, karena ia meninggalkan ibunya di dalam mobil. Tak disangka, para anggota Arrowhead ternyata sudah datang, dan tidak segan-segan langsung memukuli ibu Hye Jin. Hye Jin yang melihat hal itu pun, segera berlari melindungi ibunya. Namun ia juga akhirnya dipukuli. Setelah para anggota Arrowhead pergi, Hye Jin pun langsung menelpon ambulan, untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Tak disangka, akibat citra buruk yang disebarkan oleh kelompok Arrowhead, di rumah sakit itu ibunya tidak diberikan perawatan sama sekali, dan dibiarkan meninggal dunia begitu saja. Dengan perasaan sedih dan hancur, Hye Jin pun pergi ke tempat Pastor Kim Jong-chil, berharap menemukan sesuatu untuk mendapatkan keadilan. Di waktu yang sama, detektif Kyung-hun pergi menemui Ketua Jinsu di sebuah panti asuhan terbengkalai. Di sana, Jinsu menyampaikan tentang awal mula terbentuknya aliran kebenaran baru. 20 tahun yang lalu, Jinsu mendapatkan pesan yang sama dengan Jong-ja, yang berisi bahwa ia akan meninggal dan masuk neraka 20 tahun yang akan datang tepatnya di hari itu. Karena hidupnya sudah tinggal hitungan menit, Jinsu pun memutuskan untuk memberitahukan semuanya kepada detektif Kyung-hun. Sampai saat itu Jinsu masih tidak mengetahui alasan dirinya dicap sebagai penghuni neraka. Karena ia merasa selama hidupnya, ia tidak pernah melakukan kejahatan besar. Hingga saat pesan kematian itu datang, selama 20 tahun, Jinsu menjalani hidup dalam ketakutan berbuat dosa. Oleh sebab itulah, ia pun mulai membentuk aliran kebenaran baru, untuk membuat masyarakat merasakan ketakutan seperti yang ia rasakan. Kini keputusan ada di tangan Kyung-hun. Apakah ia akan membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan yang berlebihan, atau ia akan mengubah semuanya? Beralih kepada Pastor Kim Jong-chil, bersama dengan pengacara Hye Jin. Saat itu Hye Jin berpikir, bahwa Pastor Jong-chil akan membantunya untuk melawan Jinsu. Namun yang terjadi adalah, Jinsu ternyata telah menyerahkan posisi sebagai ketua kebenaran baru kepada Pastor Kim Jong-chil, dengan syarat ia harus membunuh pengacara Hye Jin. Alhasil, Hye Jin pun dikepung oleh kelompok Arrowhead dan dipukuli hingga tewas. Lalu para malaikat maut, yang mulai datang untuk membunuhnya dengan sadis. Beberapa tahun setelah fenomena datangnya malaikat pencabut nyawa tersebar luas. Hal ini juga berimbas pada eksistensi aliran kebenaran baru, yang kini sudah menjadi salah satu aliran agama, dengan pengikut lebih dari 70% penduduk. Kim Jong-chil selaku pemimpin yang baru, berhasil mendoktrin masyarakat untuk mengikuti aliran kebenaran baru, dan tunduk pada ajaran-ajaran yang ia bawa.
Dengan semua keuntungan yang didapatkan, kebenaran baru kini memiliki sebuah kantor yang besar, dengan anggota-anggota elit, yang berasal dari berbagai kalangan. Bahkan mereka juga merombak rumah tempat eksekusi Park Jong-ja, menjadi museum untuk mengenang kejadian tersebut. Lalu diperlihatkan seorang anggota elit kebenaran baru, bernama Yuji dan beberapa rekannya, sedang menghadiri rapat dengan salah satu stasiun televisi, untuk menyiarkan iklan tentang kebenaran baru. Saat itu Yuji terlihat tidak puas, dengan hasil iklan yang dibuat oleh produser yang bernama Bi Yang-ji. Ia merasa bahwa iklan itu terlalu berpihak pada pendosa, dan mendramatisir penonton untuk kasihan kepada para pendosa tersebut. Hal itu pun membuat ketegangan mulai terasa, antara Yuji dan Yang-ji. Di mana Yang-ji pribadi, memang tidak menganut aliran kebenaran baru, dan tidak suka dengan aliran tersebut. Namun Yuji tetap bersikeras, agar Yang-ji memperbaiki video iklan itu. Sehingga Yang-ji yang awalnya akan pergi menjenguk istrinya yang baru saja melahirkan, terpaksa menunda pertemuan itu, untuk lembur memperbaiki video iklan. Istri Yang-ji yang bernama Sehhyun pun, berusaha memaklumi pekerjaan suaminya. Ia pun berkata, bahwa ia akan mengirimkan video anak mereka, agar Yang-ji bisa melihatnya. Setelah itu, Yang-ji pun pergi menemui produser lain, yang bernama produser Jun-woon, untuk bekerja sama merevisi video iklan kebenaran baru. Namun, Yang-ji malah menemukan kartu identitas misterius di atas meja Jun-woon, dan melihat tingkah laku Jin-woon sangatlah aneh. Alhasil, Yang-ji pun terpaksa mengerjakan video iklan itu sendirian. Di waktu yang sama, Sehhyun mendapatkan kesempatan untuk menemui anaknya, di ruangan intensif. Ia pun bersiap dengan handphonenya, untuk merekam anaknya tersebut. Namun sesampai di sana, ia sangat terkejut melihat anaknya yang sedang menerima pesan kematian, dari malaikat pencabut nyawa. Seperti yang kita tahu bahwa orang-orang yang menerima pesan kematian, adalah para pendosa yang melakukan dosa besar. Lalu bagaimana bisa seorang anak yang baru saja lahir, tiba-tiba mendapatkan pesan kematian, dan divonis akan masuk neraka? Hal itu pun membuat Sehhyun bingung. Ia pun mencoba menggali informasi tentang kasus seperti anaknya, namun tak mendapatkan apa-apa. Yang-ji yang sudah selesai bekerja, bergegas pergi ke rumah sakit, untuk menemui istri dan anaknya. Di tengah perjalanan, Yang-ji tiba-tiba mendapatkan telepon dari istri Jun-woon, yang sangat khawatir karena suaminya tak kunjung pulang. Karena hal itu, Yang-ji pun akhirnya memutuskan untuk mencari Jun-woon terlebih dahulu. Ia teringat dengan kartu misterius, yang ada di meja Jun-woon sebelumnya. Di sana tertera lokasi, yang mungkin saja didatangi oleh Jun-woon. Lalu Yang-ji pun sampai di sebuah tempat pemancingan. Di sana ia pun bertemu dengan Jun-woon, yang terlihat sedang duduk termenung di tepi danau. Jun-woon pun sangat terkejut melihat Yang-ji di tempat itu. Ia pun berkata kepada Yang-ji, bahwa tempat itu sangat berbahaya, dan meminta Yang-ji untuk segera pergi. Yang-ji yang keras kepala, menolak untuk pergi, dan meminta Jun-woon untuk pulang, bersamanya. Karena hal itu, Jun-woon pun terpaksa mengaku kalau dirinya sudah mendapatkan pesan kematian. Ia sudah bekerja sama dengan sebuah organisasi gelap, yang bernama Sodo, yang bersedia menyembunyikan kematiannya, agar keluarganya tidak dicap sebagai keluarga pendosa. Jun-woon pun meminta Yang-ji, untuk merahasiakan kematiannya juga. Kemudian malaikat pencabut nyawa pun datang dari dalam danau, dan menyeret tubuh Jun-woon. Di dalam danau itu, Jun-woon dieksekusi, dan dibunuh dengan brutal. Sampai akhirnya hanya abu tubuhnya saja, yang mulai mengapung ke tepi danau. Tak lama kemudian, beberapa orang dari kelompok Sodo pun berhamburan datang dan membersihkan jenazah Jun-woon. Salah satu anggota Sodo, meminta Yang-ji untuk melupakan kejadian itu, dan tidak ikut campur. Tak disangka kelompok Sodo ternyata diketuai oleh Min Hye-jin, yang ternyata masih hidup. Yang-ji pun dibius, dan dibawa ke tempat lain, untuk merahasiakan hal tersebut. Keesokan harinya, Yang-ji pun sadar dan langsung bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, Yang-ji melihat istrinya tampak sangat pucat. Tanpa mengatakan apapun, Sehhyun pun menyerahkan handphonenya kepada Yang-ji. Yang-ji yang melihat video di dalam handphone itu tampak kebingungan, sama seperti reaksi Sehhyun, saat pertama kali mengetahui kenyataan pahit tersebut. Alhasil Yang-ji pun mencoba mencari cara, untuk bisa menyelamatkan anaknya, dan mencoba berpikir kalau saat ini Tuhan sedang membuat kesalahan. Ia pun teringat pada kelompok Sodo, yang mungkin bisa membantunya. Di sisi lain anggota aliran kebenaran baru, terlihat sedang mendatangi rumah warga, yang baru saja mendapatkan pesan kematian.
Kini siapapun warga yang menerima pesan kematian, akan langsung diwawancarai oleh pihak kebenaran baru, dan dieksekusi di tempat yang sudah disiapkan. Sehingga proses eksekusi itu, dapat disiarkan secara nasional dan ditonton oleh banyak orang. Dengan cara itulah, aliran kebenaran baru terus mendapatkan keuntungan besar. Dalam proses eksekusi itu, Kim Jong-chil selaku pemimpin, akan menjabarkan dosa-dosa dari orang yang akan dieksekusi, sehingga semua orang bisa mengetahui dosa-dosanya, dan keluarga penerima pesan akan dicap sebagai keluarga pendosa. Hal itulah yang nantinya akan memicu amarah masyarakat lain, sehingga mereka akan membenci keluarga tersebut. Karena hal itu, muncullah kelompok Sodo, yang bersedia menyembunyikan kematian seseorang, agar pihak kebenaran baru tidak mendapatkan konten eksekusi, dan keluarga si korban tidak mendapatkan sanksi sosial. Setelah siaran berakhir, Jong-chil dan para anggotanya pun mengadakan rapat. Mereka mulai mengetahui tentang kelompok Sodo, yang dinilai sangat bertentangan dengan kebenaran baru. Alhasil Jong-chil pun meminta semua anak buahnya, untuk mulai mencari tahu tentang kelompok Sodo. Bahkan mereka juga mengerahkan semua anggota Arrowhead, untuk ikut turun tangan. Di waktu yang sama, Yang Ji menemui profesor yang bernama Gong, yang merupakan salah satu anggota kelompok Sodo. Yang Ji mengutarakan apa yang terjadi kepada anaknya. Setelah mendengar kasus yang dialami oleh anak Yang Ji, Profesor Gong pun mengajak Yang Ji, untuk menemui Hye Jin. Saat Hye Jin mendengar kabar dari Yang Ji, ia pun menawarkan agar demonstrasi kematian anaknya, bisa disiarkan secara langsung. Sehingga demonstrasi itu akan menjadi bukti besar, kalau kebenaran baru selama ini telah berbohong kepada publik. Di mana mereka selalu mengatakan, kalau hanya pendosa besar, yang akan menerima pesan kematian dari Tuhannya. Namun Yang Ji tidak setuju dengan tawaran tersebut. Karena Yang Ji hanya ingin menyelamatkan anaknya, bukan menjadi pahlawan untuk orang lain. Tentu saja menyaksikan demonstrasi kematian anaknya, akan menjadi kenangan pahit untuk Yang Ji dan juga istrinya. Min Hye Jin pun mencoba memahami perasaan Yang Ji. Ia pun memberikan waktu sampai hari eksekusi, agar Yang Ji bisa memikirkan hal tersebut. Setelah pertemuan itu, Profesor Gong pun mencoba menenangkan hati Yang Ji. Ia pun berkata kalau anak semata wayangnya, juga meninggal karena pesan kematian. Di mana anaknya juga dieksekusi tepat di hadapannya, dan hal itu bukanlah hal yang mudah untuk seorang ayah. Setelah mengatakan hal itu, Profesor Gong dan Yang Ji pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Di tengah perjalanan pulang, Profesor Gong pun dihadang oleh kelompok Arrowhead, dan diserang dengan brutal. Tak hanya Profesor Gong, Arrowhead juga menangkap satu orang kelompok Sodo lainnya. Arrowhead pun tak segan-segan, langsung menyiksa Profesor Gong dan rekannya, dan kemudian dibakar hidup-hidup. Hye Jin yang merasa tidak aman, lantas berusaha melarikan diri dari markasnya. Dengan begitu banyak anggota Arrowhead, Hye Jin mencoba kabur sekuat tenaga dengan keahlian bela diri yang sekarang ia miliki. Tak disangka hal itu pun berhasil membuat Hye Jin selamat dari kelompok Arrowhead. Keesokan harinya, kabar kematian Profesor Gong dan rekannya, mulai tersebar di seluruh kota. Mayat mereka berdua digantung di pintu masuk universitas, dan dicap sebagai penentang Tuhan. Pihak Arrowhead juga mengirimkan video rekaman, yang berisi himbauan agar para warga berhati-hati dengan kelompok Sodo, jika mereka tak ingin bernasib sama dengan Profesor Gong dan rekannya. Di waktu yang sama, Sehhyun malah datang ke kantor kebenaran baru, untuk menanyakan kasus anaknya. Yang Ji pun berusaha menghubungi Sehhyun, namun Sehhyun tidak menjawab. Yang Ji yang khawatir, lantas langsung menghubungi Min Hye Jin, untuk membantunya agar bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Sesampainya di dalam kantor kebenaran baru, Sehhyun pun menyerahkan flash disk, yang berisi rekaman pesan kematian anaknya. Yuji yang mendengar hal itu pun, langsung mengadakan rapat dadakan dengan para petinggi kebenaran baru. Hal ini akan menjadi masalah besar, untuk aliran kebenaran baru. Oleh sebab itulah, Jong-chil pun memerintahkan agar Sehhyun dan anaknya dipisahkan terlebih dahulu, agar mereka bisa menyembunyikan kasus kematian anaknya. Di saat itulah Yang Ji dan Min Hye Jin sampai di kantor kebenaran baru. Mereka pun langsung membantu Sehhyun, untuk mendapatkan bayinya kembali. Setelah mendapatkan bayinya kembali, mereka pun segera kabur dari kantor tersebut. Karena kejadian itu, Sehhyun pun mulai percaya kepada Min Hye Jin, dan menyetujui rencananya. Untuk saat ini, mereka akan disembunyikan di sebuah tempat kumuh, milik seorang mantan anggota Arrowhead yang sudah bertobat. Orang itu adalah YouTuber, yang dahulu sering melakukan siaran langsung, untuk membela kebenaran baru dan juga Arrowhead.
Namun ia berkata kalau sekarang ia telah bertaubat setelah mendapatkan pesan kematian. Setelah itu, YouTuber itu pun memberikan akses untuk Min Hye Jin agar ia bisa menyiarkan video rekaman pesan kematian anak Yang Ji. Keesokan harinya, YouTuber itu pergi ke pasar untuk membeli makanan. Namun tak disangka, di sana ia malah menelepon ketua Kim Jong Chil dan memberitahukan semuanya. Ia mengaku kalau ia juga akan dibunuh hari ini, tepat 5 menit setelah eksekusi anak Yang Ji. Sehingga ia pun berpikir kalau Tuhan ingin menutupi kesalahannya dengan mengeksekusi dirinya. Sehingga ia merasa bahwa ia adalah pahlawan yang sudah membantu Tuhan. Alhasil, Kim Jong Chil pun langsung mengerahkan semua orang untuk melacak keberadaan mereka saat ini. Saat malam hari, YouTuber itu telah kembali berpihak kepada kebenaran baru. Ia tak segan-segan langsung membunuh beberapa anggota Sodo yang datang untuk merekam siaran langsung. Ia juga menyerang Yang Ji, Min Hye Jin, dan juga Sehhyun. Sehhyun yang panik lantas langsung berlari keluar untuk menyelamatkan anaknya. Sementara Min Hye Jin masih berada di dalam untuk mengalahkan YouTuber itu dengan sekuat tenaga. Di hadapan semua orang, Sehhyun menangis dan mengatakan apa yang sudah terjadi kepada anaknya. Ia pun meminta semua orang untuk tetap di sana, dan menyaksikan bukti kebohongan yang telah dilakukan oleh kebenaran baru. Para anggota kebenaran baru yang melihat siaran itu, lantas langsung bergerak ke tempat tersebut. Tak lama kemudian malaikat pencabut nyawa pun akhirnya datang. Sehhyun nyatanya tidak rela jika anaknya harus dibunuh oleh 3 malaikat pencabut nyawa. Ia pun berusaha menyelamatkan bayinya dengan sekuat tenaga. Ia juga dibantu oleh Min Hye Jin dan juga Yang Ji. Namun mereka tetap saja gagal, karena malaikat itu sangatlah kuat. Dengan harapan terakhir yang masih tersisa, Yang Ji pun bergerak mendekati Sehhyun dan langsung memeluknya untuk melindungi bayi mereka. Malaikat pencabut nyawa itu pun, langsung melakukan tugasnya dan segera pergi. Dengan keadaan tubuh Yang Ji dan Sehhyun yang sudah menjadi abu, Min Hye Jin pun merasa bersalah karena tak bisa melindungi mereka. Tak lama kemudian, terdengarlah suara tangisan bayi dari arah mereka. Ternyata dengan pengorbanan kedua orang tuanya, bayi Yang Ji berhasil selamat dari eksekusi tersebut. YouTuber yang melihat dari kejauhan, lantas berlari ke arah si bayi. Ia merasa bahwa ia harus menyelesaikan perintah Tuhan, dengan cara membunuh bayi tersebut. Min Hye Jin yang melihat hal itu pun, berusaha menyelamatkan si bayi. Sampai akhirnya, malaikat pencabut nyawa kembali datang untuk mengeksekusi si YouTuber tersebut, sesuai dengan pesan kematiannya. Setelah itu Min Hye Jin pun berjalan mendekati si bayi, dan menggendongnya dengan erat. Para warga yang menyaksikan kejadian itu secara langsung, merasa terharu melihat keajaiban yang terjadi pada si bayi. Setelah itu para anggota kebenaran baru pun datang, dan langsung mengejar Min Hye Jin. Namun mereka pun dihentikan oleh para warga, yang sudah terlanjur tahu tentang kebohongan, yang dilakukan oleh kebenaran baru. Yuji yang sudah diliputi amarah, lantas langsung menghajar seorang kakek tua yang menghalanginya. Polisi yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam, Yuji lantas diborgol dan dibawa ke penjara atas tindakan penyerangan. Sementara itu Min Hye Jin pun pergi membawa si bayi dalam dekapannya ke tempat yang lebih aman. Film diakhiri di museum di rumah Park Jong-ja. Abu tubuhnya yang berada di dalam lemari kaca, tiba-tiba bergerak dan berproses menjadi tubuh manusia yang utuh. Dan film pun selesai. Dan itulah seluruh alur cerita series Netflix yang berjudul Hellbound. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.